Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah video sebelumnya kita membahas beberapa wanita yang termasuk penghuni neraka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai wanita calon penghuni surga atau yang dirindukan surga. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga kepada hamba-hambanya yang patuh terhadap perintahnya. Siapa saja yang akan masuk ke dalam surga, semuanya adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Rajin beribadah juga bukan menjadi jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi, mempertahankan keimanan adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah memberikan ciri-ciri khusus bagi wanita yang akan menikmati surga. Lantas, siapa sajakah para wanita yang dirindukan surga? Dan perbuatan apa yang menyebabkan para wanita bisa dirindu surga? Yang pertama adalah taat kepada Allah dan setia kepada suami. Wanita pertama yang dirindu surga adalah mereka yang bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada suami. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Seorang wanita yang taat kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ditambah dengan ketaatan yang tinggi kepada suami, Allah janjikan akan dipersilahkan untuk memasuki surga melewati pintu manapun yang mereka inginkan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang kedua, wanita yang penyabar. Wanita yang sabar terhadap segala cobaan yang ia alami akan mengantarkannya kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan mendapatkan pahala yang besar dan rahmat dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Atha bin Abi Rabah rahimahullah bercerita, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan yang termasuk penduduk surga? Tentu, jawabku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perempuan yang berkulit hitam itu.
Dia pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengeluh, "Saya menderita kesurupan, kalau sedang kambuh tersingkap auratku. Karena itu doakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memberi pilihan kepadanya, "Apabila mau, engkau bersabar dan ganjaranmu adalah surga. Namun apabila engkau tetap ingin sembuh dari sakitmu, aku akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyembuhkanmu." Si perempuan itu menjawab, "Aku pilih bersabar." Kemudian dia melanjutkan ucapannya, "Namun auratku tersingkat saat kambuh. Karena itu, doakanlah kepada Allah Azza wa Jalla agar auratku tidak terbuka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, wanita yang betah di rumah dan izin dengan suami ketika ingin keluar rumah. Golongan wanita selanjutnya yang dirindu surga adalah wanita yang betah di rumah dan meminta izin kepada suami jika ingin keluar dari rumahnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Seorang wanita yang melakukan hal ini, maka sama halnya ia telah taat kepada suaminya, sehingga ganjarannya pun sama, yaitu dipersilahkan untuk masuk ke surga melewati pintu yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang keempat, wanita yang selalu berprasangka baik. Berprasangka buruk kepada siapa saja adalah perbuatan yang akan menimbulkan ketidakharmonisan dan dosa. Oleh karena itu, maka hendaknya untuk selalu berhusnuzon kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kelima, wanita yang menjaga aib suami dan keluarganya. Masalah memang selalu datang kapan saja, tapi tidak seharusnya kita mengumbar aibnya kepada siapapun. Wanita yang berhasil menjaga aib dan berbuat baik kepada suami dan orang tua tentu akan menjadi penghuni surga. Hal ini sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan bertemu dengan istri beliau dan bertanya, bagaimana keadaan rumah tangganya dengan Nabi Ismail. Istrinya pun menjawab, "Rumah tanggaku buruk, aku miskin, susah, suamiku tidak baik." Lalu beliau berkata, "Tolong katakan pada Ismail jika ia pulang, ganti pagar pintu rumahnya." Nabi Ismail pun mengerti bahwa istri seperti itu tidak dapat dipertahankan, maka ia ceraikan. Ketika Nabi Ismail menikah lagi, Nabi Ibrahim pun datang ke rumahnya serta bertemu dengan istri Nabi Ismail. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Istri baru Nabi Ismail menjawab, "Alhamdulillah semua baik. Alhamdulillah rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku luar biasa dan diberkahi oleh Allah." Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istri baru anaknya untuk mempertahankan pagar pintu rumahnya. Artinya, istri yang seperti inilah yang harus dipertahankan karena ia adalah istri yang solehah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri wanita yang dirindu surga. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi para wanita untuk melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.